Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Rahmadani Rabiatul dengan NIM 2222111056 Program Studi Ilmu Komputer akan membacakan hasil review jurnal yang berjudul Penerapan Data Mining pada Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia untuk melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah data mining yang diampu oleh dosen Bapak Rahmat Karim SSI MSI. Baik, yang pertama identitas jurnal, berisi judul yaitu penerapan data mining pada jumlah penduduk miskin di Indonesia. Yang kedua penulis yaitu Nugroho Arif Sudibyo, Ardi Mulya Iswardani, Kartika Sari, dan Siti Suprihatningsih. Di institusi Universitas Duta Bangsa, Universitas Pajajaran, dan STKIP Paname Talino. Jurnal itu jurnal Labeksui atau Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika, terbitan volume 1 nomor 3 Desember 2020. Selanjutnya latar belakang. Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Indonesia, meskipun berbagai program pengentasan telah dilakukan. Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi, menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin pada awal tahun 2020, setelah sebelumnya menunjukkan tren penurunan. Hal ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap data kemiskinan untuk memahami pola dan penyebabnya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan data mining, yang mampu mengolah data dalam jumlah besar untuk menemukan pola tersembunyi. Penelitian ini menggunakan metode clustering, K-means, dan forecasting double exponential smoothing untuk menganalisis dan memprediksi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal analisis ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih kreatif. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode data mining guna menganalisis dan memprediksi jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data dari tahun 2006 hingga Maret 2020. Melalui metode K-means clustering, penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan data kemiskinan ke dalam beberapa kategori. Selanjutnya, dilakukan prediksi jumlah penduduk miskin menggunakan metode moving average, single exponential smoothing, dari double exponential smoothing, guna mengetahui mode prediksi yang paling akurat dan bermanfaat bagi perumusan kebijakan sosial. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yaitu data sekunder. Sumber data diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Periode data Maret 2006 sampai dengan Maret 2020. Jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam satuan juta jiwa. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama mengumpulkan data sekunder jumlah penduduk miskin di Indonesia dari periode 2006 sampai dengan 2020 bersumber dari BPS. Yang kedua, tahap 1 clustering dengan metode K-means, software Orange. Yang ketiga, tahap 2 prediksi dengan metode moving average, single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan software Minitab. Yang keempat, evaluasi model average, MAPE, AV, MSD. Yang kelima, model terbaik, double exponential smoothing, mendapatkan error terkecil. Selanjutnya, hasil clustering. Cluster 1 menunjukkan periode tahun 2006 sampai 2020 jumlah penduduk miskin di atas 31 juta jiwa. Cluster 2 periode tahun 2011 sampai 2020 jumlah penduduk miskin di bawah 31 juta jiwa. Selanjutnya, tabel hasil prediksi dan error. Yang pertama menggunakan moving average L3, prediksi 25,45 juta jiwa, MAPE 4,17282, MAD 1,20698, MSD 2,77349. Yang kedua menggunakan metode moving average L6, prediksi 25,7583 juta jiwa, MAPE 5,16226, MAD 1,42722, MSD 3,24223. Selanjutnya metode single exponential smoothing, prediksi 27,4405,
MAPE 2,24508, MAD 0,67409, MSD 0,72124. Dan metode terakhir double exponential smoothing. Prediksi 27,3933 juta jiwa. MAPE 1,83842, MAD 0,522328, MSD 0,51413. Selanjutnya kelebihan menggunakan metode kuantitatif yang kuat dan berbasis data mining. Kedua, kombinasi dua pendekatan, clustering dan forecasting. Yang ketiga, menggunakan data yang panjang 15 tahun sehingga tren dapat terlihat jelas. Yang terakhir, visualisasi data melalui time series, Silhouette score, dan grafis prediksi. Kekurangannya yaitu analisis terhadap faktor penyebab kemiskinan kurang mendalam, fokus hanya pada angka. Yang kedua, tidak membahas variabel eksternal lain seperti pendidikan, pengangguran, dan lain-lain. Dan terakhir, validasi model tidak dijelaskan lebih lanjut, misalnya uji statistik lanjut atau split training atau testing. Kesimpulannya, jurnal ini berhasil mengaplikasikan metode Cummins dan double exponential smoothing secara tepat untuk mengelompokkan dan memprediksi data kemiskinan. Penelitian ini relevan dalam konteks sosial dan pandemi, serta memberikan gambaran tren yang jelas. Namun, penguatan dari sisi analisis variabel, penyebab, dan validasi model akan lebih memperkuat kontribusinya dalam kebijakan publik. Terakhir, saran. Menurut saya, jurnal ini sudah bagus untuk menunjukkan bagaimana data mining bisa dipakai untuk hal yang serius seperti kemiskinan. Tapi alangkah baiknya kalau dikaitkan juga dengan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya, agar dapat dijadikan bahan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Selanjutnya, penggunaan software Orange dan Minitab bisa jadi inspirasi buat mahasiswa atau peneliti lain yang mau explore tools gratis dan powerful. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.